Bapak dan Ibu Guru, kita ada kompetisi nih dan hadiahnya nggak main-main. Ada laptop, sertifikat, dan hadiah menarik lainnya. Bapak Ibu Guru bisa ikutan dengan cara membuat assessment dan mengirimkan sebanyak-banyaknya kepada murid Bapak dan Ibu Guru. Setiap assessment yang dibuat akan ada poinnya Bapak dan Ibu Guru. Nanti siapa yang paling banyak poinnya akan mendapatkan kesempatan untuk memenangkan laptop, sertifikat, dan hadiah menarik lainnya. Yuk Bapak dan Ibu Guru, jangan ragu lagi. Let's go! Salam jumpa Bapak dan Ibu Guru, jumpa lagi bersama saya Leodisar Manela dan di kesempatan kali ini di dalam KBM bersama Zenru atau Kumpul Berbagi Memahami bersama Zenius untuk Guru. Ini semacam kursus kilat di mana kita akan belajar tetapi packagingnya berbeda Bapak dan Ibu Guru. Kita akan ngobrol dengan narasumber-narasumber hebat. Nantinya setelah Bapak Ibu Guru menonton video ini, Bapak Ibu Guru bisa mengerjakan tugasnya yang ada di link deskripsi dan jangan lupa mengisi daftar hadir yang ada di link deskripsi untuk mendapatkan sertifikat jam pelajaran. Wah, seru banget. Nah, Bapak Ibu Guru, aku mau membahas sedikit tentang kurikulum merdeka karena topik hari ini juga tentang kurikulum merdeka. Banyak perubahan yang sudah kita alami dari PJJ sekarang berubah menjadi PTM dan juga ada yang namanya kurikulum merdeka. Satu kurikulum yang menurut saya pribadi sangat luar biasa yang dicetuskan oleh pemerintah karena intinya ialah mengembalikan kemerdekaan kepada Bapak Ibu Guru dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Bukan hanya untuk Bapak dan Ibu Guru, tetapi juga untuk anak-anak. Anak-anak mempunyai kebebasan atau kemerdekaan untuk memilih cara belajar mereka ataupun mempertanggungjawabkan hasil belajar mereka di akhir pertemuan atau di akhir topik. Tetapi pertanyaannya ialah saat ada sesuatu yang baru, pastinya kita butuh adaptasi. Kalau kita tidak memulai dengan adaptasi yang baik, maka belum tentu kurikulum apapun itu bisa berjalan dengan baik. Nah, itu yang menjadi pertanyaan yang banyak sekali dilontarkan oleh Bapak dan Ibu Guru. Bagaimana kita bisa beradaptasi dengan kurikulum yang baru ini? Oleh sebab itu, hari ini kita akan kedatangan satu narasumber. Jadi belajarnya tidak hanya dengan Odi saja, tetapi juga dengan narasumber yang luar biasa. Hari ini saya kedatangan teman saya dari Kasaya Indonesia. Kasaya Indonesia itu adalah layanan psikologi dan media psikoedukasi, kesehatan mental, dan perkembangan anak Indonesia. Bersama dengan saya sudah ada Mbak Deceria Sinaga, MPSI Psikolog. Saya mau persilakan Mbak Dece untuk say hi dulu dengan Bapak Ibu Guru. Ya, halo, selamat sore, siang, pagi. Selamat sore, betul. Selamat sore, Bapak Ibu Guru semuanya. Mbak Dece, kita setuju ya bahwa perubahan itu banyak sekali yang harus disesuaikan, betul ya? Iya, yang namanya perubahan pasti harus ada adaptasi setelahnya. Nah, kurikulum yang baru ini sebenarnya kurikulum yang baik. Kurikulum merdeka itu menurut saya pribadi sangat ideal untuk bisa dipraktekkan di mana saja dan kapan saja. Tetapi kembali lagi, kalau adaptasinya kurang, maka guru akan merasa kesulitan, anak-anak apalagi. Seperti itu. Baik, Mbak Dece, sekarang kita akan menjawab keresahan Bapak Ibu Guru. Kita mau belajar sama Mbak Dece dong bagaimana sih sebenarnya adaptasi yang baik untuk Bapak dan Ibu Guru dan juga anak-anak. Nanti porsinya dibagi kali ya Mbak Dece ya. Apa saja yang perlu dipersiapkan, adaptasi seperti apa, lalu bagaimana melakukan adaptasinya, tips and triknya bagaimana supaya kurikulum merdeka itu bisa langsung dipraktis di dalam kelas atau di dalam pembelajaran. Silakan Mbak Dece. Ya, hari ini kita akan membahas sedikit tentang adaptasi kurikulum merdeka ya. Mungkin Bapak Ibu
guru semua ini lagi fresh-freshnya gitu ya, dapat instruksi untuk mulai menjalankan kurikulum baru, kurikulum Merdeka. Nah, yang namanya satu hal yang baru pasti itu membutuhkan kemampuan adaptasi kita sebagai manusia. Oke, next. Jadi hari ini kita mau membahas mengenai apa sih yang bisa kita lakukan dalam menghadapi masa adaptasi pada saat penerapan kurikulum Merdeka yang baru banget ini. Jadi kira-kira bagaimana sih adaptasi yang harus kita lakukan, Bapak Ibu guru lakukan, dan juga yang Bapak Ibu guru harus lakukan untuk menjadi support buat anak-anak murid di sekolah nanti. Oke, jadi yang pertama namanya seperti tadi kita bahas berkali-kali ya, yang namanya perubahan sudah pasti diiringi dengan namanya adaptasi. Perubahan kurikulum ini sebenarnya kan tidak hanya dirasakan oleh anak-anak, yang mungkin nanti pada hari ini juga akan sedikit lebih banyak kita bahas gitu. Tapi salah satu pihak yang paling penting juga di dalam perubahan dan penerapan kurikulum Merdeka ini adalah Bapak Ibu guru juga gitu, sebagai orang yang punya tanggung jawab untuk membimbing anak murid gitu. Nah, sebagai guru, sebagai orang yang bertanggung jawab untuk membimbing anak murid di kurikulum yang baru ini, adaptasi juga bagian dari tugasnya Bapak Ibu. Jadi kita harus sebagai orang yang bertanggung jawab untuk menjalankan misi baru ini gitu, kurikulum baru ini, Bapak Ibu guru harus menerima sebenarnya. Yang namanya adaptasi itu kan sebenarnya konsekuensinya banyak hal yang nggak enak gitu. Jadi banyak bingungnya, ada perasaan tidak nyaman gitu, karena dari yang awalnya kita nyaman dengan kurikulum yang lama, dengan cara pengajaran yang lama, tiba-tiba harus berubah gitu ya, bermigrasi, mengubah cara semuanya. Jadi yang namanya adaptasi memang ada banyak rasa tidak, perubahan itu membawa rasa tidak nyaman, bingung, rasa enggan gitu ya, aduh males banget harus mengubah cara belajar, cara mengajar gitu ya. Tapi karena memang kita harus berubah, daripada kita sekedar menolak, mengabaikan bahwa perubahan itu biar aja berlalu gitu ya. Ya udah, bingungnya biar aja berlalu. Nah, itu daripada kita sekedar menolak perasaan-perasaan, emosi-emosi yang tidak nyaman tadi setelah kita diberikan perubahan ini, lebih baik sebenarnya perasaan-perasaan tidak nyaman itu kita terima. Nah, kenapa? Karena ada banyak penelitian di dunia psikologi yang menyatakan kalau kita menerima emosi-emosi tidak nyaman tersebut, sebenarnya otak kita pun diajak untuk menerima perubahan tersebut dengan lebih baik gitu. Jadi kita harus mengiyakan, oke, aku mengalami kebingungan saat ini untuk beradaptasi dengan kurikulum mereka. Oke, aku merasa tidak nyaman, oke, aku merasa enggan sebenarnya gitu ya. Sehingga ketika kita sudah menerima perasaan-perasaan tidak nyaman tersebut, secara otomatis otak kita pun sebenarnya menjadi lebih siap untuk mengalami perubahan dan juga lebih siap mencari solusi. Ketika ini ada perubahan, apa yang harus aku lakukan? Kira-kira strategi apa yang bisa aku lakukan untuk mengikuti perubahan ini gitu. Jadi daripada menolak, sebenarnya lebih baik kita menerima, mengiyakan di dalam kepala, di dalam pikiran kita, dan juga diiyakan di dalam hati kita gitu. Yang namanya perubahan kurikulum tidak hanya jadi adaptasinya si Bapak Ibu guru, tapi juga sebenarnya adaptasi siswa yang mengalami perasaan-perasaan tidak nyaman itu pun sebenarnya dialami oleh para semua anak didik kita gitu ya. Mereka juga pasti mengalami kebingungan. Kok bentuk tugasnya berubah? Kok instruksi di kelasnya jadi ikut berubah? Kok ini semua banyak yang berubah? Kok tahun lalu nggak kayak gitu, sekarang jadi begini gitu ya. Nah, sama anak-anak murid kita pun sebenarnya mengalami perasaan yang sama dengan kita. Tapi mungkin bedanya karena mereka masih jauh lebih kecil, mereka jauh lebih muda dari kita semua gitu ya, sehingga banyak perasaan-perasaan, emosi-emosi itu tidak bisa mereka sampaikan. Nah, makanya mengapa masa adaptasi di awal ini penting bagi mereka, karena apa yang kita
terapkan, apa yang kita aplikasikan di awal dari masa adaptasi ini menjadi kunci apakah mereka juga bisa menjalani mengikuti perubahan kurikulum Merdeka ini dengan rasa nyaman juga. Nah, seperti tadi saya jelaskan ya, bahwa yang namanya adaptasi, yang namanya perubahan, yang diiringi oleh perasaan-perasaan tidak nyaman, kebingungan itu sebenarnya tidak hanya dialami oleh guru dan nenek guru, tapi murid juga sama dua-duanya, walaupun orang dewasa dan satu lagi adalah orang yang usianya lebih muda gitu, anak-anak hingga remaja, semuanya sama-sama kebingungan. Nah, ini ada satu teori di psikologi yang menarik banget. Sebenarnya ini kenapa saya sebutkan di dalam pemaparan saya hari ini untuk menunjukkan bahwa sebenarnya sebuah orang mau usianya masih SD, SMP, SMA, bahkan Bapak Ibu guru yang sudah usia dewasa itu memungkinkan kok mengalami situasi yang awalnya bingung terus berubah menjadi tidak bingung lagi gitu, tapi memahami. Nah, ada satu teori yang namanya zone of proximal development. Gampangnya gini deh Bapak Ibu, teori ini percaya bahwa pada saat kita belum menguasai satu kemampuan, kita sebenarnya bisa menguasai kemampuan tersebut dengan bantuan orang yang lebih ahli gitu. Nah, Bapak Ibu sudah pasti akan banyak mendapatkan support gitu ya, dilatih dulu gitu ya, diajarin dulu sebelum benar-benar mengaplikasikan kurikulum Merdeka. Ada orang yang lebih ahli yang memberikan materi-materi kepada Bapak Ibu bahwa ini loh yang harus dilakukan di kurikulum Merdeka gitu. Nah, jadi proses pengajaran yang dilakukan oleh orang-orang yang lebih ahli kepada Bapak Ibu itu membuat Bapak Ibu dari yang awalnya belum paham, belum mengerti, masih bingung, akan mencapai tahapan selanjutnya di mana Bapak Ibu tidak bingung lagi, lebih paham dan lebih mengerti. Demikian juga dengan anak-anak, mereka awalnya pasti bingung dengan segala perubahan ini, tapi dengan bantuan Bapak Ibu yang lebih dulu ahli daripada mereka, yang lebih duluan paham dengan kurikulum Merdeka ini, mereka juga akan mengalami proses dari yang awalnya bingung menjadi tidak bingung lagi, sehingga bisa dibilang semua orang punya kemampuan untuk menguasai satu hal yang baru, mau usia berapapun itu. Jadi tidak mustahil untuk Bapak Ibu menguasai dan menghadapi perubahan yang tidak nyaman ini. Demikian juga dengan para murid kita di sekolah. Nah, kira-kira apa aja sih yang bisa kita lakukan di dalam masa adaptasi yang sama-sama bikin bingung ini gitu ya. Yang pertama, kita akan bahas 4 hal ini secara lebih mendetail di slide selanjutnya. Jadi hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan? Yang pertama, mengenali kemampuan dan kepribadian siswa. Ini penting banget, terutama di tahapan adaptasi gitu ya, di masa-masa adaptasi. Kemudian bagaimana instruksi yang harus kita berikan pada saat proses pengajaran. Lalu yang ketiga, keberadaan ujian sebagai reward atau reinforcement yang kadang ini sering dibahas di banyak ini ya, materi-materi pembelajaran, apakah penting gitu ya memberikan reward pada siswa. Nah, ini juga merupakan satu hal yang penting untuk dilakukan di masa adaptasi ini. Lalu yang keempat, sikap positif selama proses pembelajaran. Kita akan bahas 4 hal ini dengan lebih detail. Nah, yang namanya siswa itu kita nggak bisa melihat anaknya hanya dari satu sisi aja gitu ya. Bahwa yang namanya siswa kita nggak bisa hanya ngeliatin kemampuan akademiknya aja, tapi juga sebenarnya kita harus ngeliatin secara psikologis, secara sosial emosional, secara kepribadiannya, secara adaptasi saja. Sebelum kita akhirnya memulai melaksanakan, mengaplikasikan kurikulum Merdeka, ini penting kita untuk lakukan, bahwa kita harus mengenali karakter dan profilnya anak-anak murid kita satu persatu di dalam kelas. Yang pertama bisa kita lakukan adalah secara akademik dulu, kita kenali dulu nih si A nih
anaknya kayak apa sih, orangnya kayak apa secara akademik, kemampuannya ada di mana, apakah dia di atas rata-rata, apakah dia rata-rata, atau jangan-jangan masih di bawah, apakah dia lebih unggul di beberapa pelajaran dan lebih tidak unggul di pelajaran yang lain, atau sebaliknya dia di semua pelajaran dia punya kemampuan yang sama rata. Nah, ini gunanya untuk melakukan pre-assessment, untuk melihat garis start ketika anak mulai belajar dengan kurikulum Merdeka ini, mereka ada di mana, setiap individu gitu ya. Jadi tujuannya sebenarnya mapping, jadi Bapak Ibu bisa melakukan pemetaan anak-anak tuh, setiap anak murid di dalam kelas tuh anak-anak itu ada di mana. Nah, seperti tadi saya bilang, yang namanya siswa, yang namanya kita berhadapan dengan anak, kita nggak boleh hanya melihat akademiknya aja, kita harus melihat dari sudut sosial emosionalnya, kepribadian, masa adaptasi, perasaannya kayak apa. Nah, ini penting untuk dilakukan Bapak Ibu, untuk mengenali setiap anak itu bagaimana sih kepribadiannya, dia tipikal anak yang kayak apa sih, kira-kira anak yang rasa ingin tahunya seberapa besar, dia kira-kira anak yang rasa ingin menolongnya seberapa besar, misalnya apakah dia bisa jadi partner temannya gitu ya, untuk membantu mengeksplor belajar di dalam kurikulum Merdeka. Nah, terus kemudian kita bisa juga mencari tahu seberapa mudah sih anak ini menghadapi perubahan, seberapa mudah anak ini mengikuti aturan di dalam kelas. Nah, itu sisi kepribadian, sisi psikologisnya nggak boleh kita lupakan di dalam pengenalan siswa. Berarti kan bukan hanya kemampuan secara akademis, tetapi juga kemampuan secara psikologis harus diperhatikan, sosial emosional. Setuju ya? Iya. Nah, kemampuan akademis ini kebanyakan guru tuh mempunyai batasan waktu yang terbatas, Mbak Dece. Jadi saya mau mengingatkan Bapak Ibu guru bahwa sebenarnya Zenius itu siap dan sudah punya yang namanya fitur assessment. Seperti yang tadi dimention oleh Mbak Dece, bahwa untuk bisa memulai sesuatu, kita harus memahami dulu anak-anak ada di mana. Iya, seperti benar. itu. Nah, jadi Zenius itu mempunyai yang namanya fitur assessment, di mana Bapak Ibu guru bisa mengecek anak-anak itu ada di posisi mana, dan itu sangat mudah dan waktunya sangat singkat sekali. Kita sudah punya 90.000 lebih bank soal, Mbak Dece. Pun itu tinggal ambil soalnya, misalnya kita mau belajar tentang apa perbedaan bakteri dan virus. Sebelum kita belajar lebih jauh lagi, kita bisa langsung pilih soalnya dengan memasukkan keyword bakteri dan virus. Kita copy linknya, kita kirimkan ke anak-anak, anak-anak bisa langsung mengerjakan, dan yang membedakan lagi ialah sudah akan ada hasil laporannya. Ada laporan praktis hasil, ya. Betul, sangat praktis. Ada laporan hasil penilaian dan ada analisa butir soal. Jadi setiap butir soalnya itu udah ada analisanya. Itu sangat menghemat waktu Bapak dan Ibu guru. Dan Bapak dan Ibu guru juga harus ingat bahwa diagnostik tes di awal ini sangat penting. Karena sangat penting, kita berikan kemudahan itu untuk Bapak Ibu guru untuk bisa melakukannya hanya dengan pilih soal, publish assessment-nya, setelah create, di-publish, terus kirim linknya ke anak-anak. Anak-anak tinggal pencet linknya melalui WhatsApp ataupun media yang lain, langsung keluar. Tinggal pilih jawabannya, ada laporan penilaiannya, ada analisa satu-satu butir soalnya. Itu sangat mempermudah, Mbak Dece. Dan itu adalah modal awal kita untuk bisa masuk lebih jauh lagi ke dalam kurikulum Merdeka. Capaian pembelajaran di kurikulum Merdeka, seperti itu. Nah, melanjutkan dari situ, setelah kita sudah tahu hasil pemetaannya, lalu mungkin guru bertanya, kalau di bank soalnya tidak ada mata pelajaran saya bagaimana? Misalnya gitu. Bapak Ibu guru mempunyai keleluasaan juga nih, kemerdekaan untuk bisa melakukan atau membuat soal sendiri beserta dengan jawabannya. Semudah itu, hanya tinggal copy paste soalnya, lalu masukkan jawabannya, dikirimkan linknya. Setelah itu dapat hasil laporannya, kita bisa lihat, oh anak kita sudah ada di level mana. Semudah itu Mbak Dece. Jadi Bapak Ibu guru, kita bisa memulai dengan menggunakan fitur assessment di Zenro ataupun di aplikasi Zenius. Lalu kita bisa
melakukan tindakan seperti ngobrol dengan anak-anak, kita bisa berdiskusi untuk melihat kesiapan secara psikologis mereka. Seperti itu, Mbak Dece. Jadi lebih keren kan, praktis, Zenius ya? Waktu Bapak Ibu jadi bisa dialihkan ini ya untuk mengenali kepribadian anak murid gitu ya. Betul, waktu itu sangat mahal, apalagi diadaptasi seperti ini. Oke, silakan lanjutkan Mbak Dece. Aku masih mengikuti sambil nyatet-nyatet nih, seru banget. Makasih loh Mas Odi. Nah, jadi ketika sebelum mulai kita udah tahu data anak-anak ya tadi, setiap orang, setiap siswa itu komponennya di mana, setiap siswa itu gambaran kepribadian secara kasarnya anak-anak orang-orang yang seperti apa. Kita lanjut nih ke tahapan selanjutnya. Nah, pada saat Bapak Ibu sudah mulai menerapkan proses belajar gitu ya di dalam kurikulum Merdeka ini, karena kurikulum Merdeka ini kan sangat mendorong anak-anak untuk mencari mereka punya kebebasan untuk memilih mereka ingin belajar apa gitu ya. Mereka punya kebebasan untuk mencari tahu ilmu itu gitu. Nah, sehingga Bapak Ibu guru punya peranan untuk menimbulkan rasa ingin tahu dari para siswa. Nah, sebelum Bapak Ibu guru menjadi orang-orang yang membimbing mereka untuk punya rasa ingin tahu, sebenarnya Bapak Ibu guru juga harus menunjukkan rasa ingin tahu dalam belajar tuh kayak apa sih gitu ya. Diawali dengan Bapak Ibu punya rasa ingin tahu, lalu memberikan sikap tersebut menjadi contoh buat anak murid gitu. Nah, daripada kita hanya memberikan instruksi langsung, misalnya A, B, C, D, langkah 1, 2, 3 untuk dilakukan, sebenarnya daripada tadi kalimat-kalimat instruksi kita berikan kepada siswa pada saat mereka belajar, lebih baik sebenarnya Bapak Ibu guru memberikan pertanyaan terbuka. Jadi pertanyaan yang jika diberikan kepada anak murid itu jadi berpikir, mereka jadi menganalisa, kira-kira apa yang harus aku lakukan ya, kira-kira apa yang aku harus aku eksplor lagi gitu untuk mencari tahu, untuk menggali ilmu pengetahuan yang ingin aku pelajari ini gitu. Jadi daripada langkah-langkah yang jelas, sebenarnya memberikan pertanyaan terbuka itu jauh lebih menimbulkan rasa ingin tahu pada anak murid kita. Nah, kemudian yang penting lagi adalah komunikasinya. Jadi Bapak Ibu guru harus intens untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan, clue-clue tadi kepada anak murid ketika mereka belajar, sehingga rasa ingin tahu mereka itu tetap ada gitu. Nah, mungkin ada banyak Bapak Ibu guru yang tidak terbiasa untuk memberikan pujian atau memberikan reward gitu ya pada anak murid di dalam kelas. Nah, sebenarnya hal ini tidak perlu untuk selalu dilakukan jika proses belajar itu tidak terlalu menuntut mereka beradaptasi. Jadi kalau seandainya proses belajar tetap menggunakan kurikulum yang lama, yang Bapak Ibu sendiri udah ngerti banget, anak murid juga udah ngerti banget caranya, sebenarnya pemberian pujian itu tidak terlalu dibutuhkan gitu ya. Tapi karena ini situasinya kan baru, mereka anak murid kita tuh lagi mengalami kebingungan seperti kita juga orang dewasa yang mengalami kebingungan. Kalau tidak kita berikan pujian, nah takutnya motivasi mereka tidak berkembang dengan cepat gitu ya. Kenapa? Karena jika anak mencoba sesuatu yang baru dengan perasaan yang tidak nyaman, enggan, yang tadi ya ada perasaan tidak nyaman, enggan, bingung tadi, kalau tidak kita berikan pujian pada saat anak berhasil melakukan sesuatu sesuai dengan target, mereka jadi kehilangan motivasi. Nah, itu mengapa tadi saya bilang pujian itu penting banget di masa-masa ketika anak murid kita ini baru belajar menggunakan kurikulum Merdeka. Sehingga ketika kita memberikan pujian itu, ketika kita memberikan pujian kepada anak murid, rasa ingin tahunya itu tuh
terpelihara terus gitu ya. Oh ternyata ini toh rasa ingin tahu yang perlu aku tunjukkan di setiap pelajaran. Oh rasa ingin tahu seperti ini toh yang harus aku lakukan terus-menerus di dalam proses belajar gitu ya. Karena mereka tahu bahwa ini yang harus mereka lakukan, mereka jadi nggak pernah takut untuk mencoba. Mereka selalu berani untuk mencoba. Karena setiap kali Bapak Ibu memberikan pujian pada saat mereka menunjukkan perilaku yang sesuai, mereka jadi kayak, oh aku mau coba lagi siapa tahu nanti aku dapat pujian yang sama dari Bapak Ibu guru gitu. Dan hal yang paling penting adalah lakukan pemberian pujian ini sesegera mungkin setelah anak berhasil menunjukkan perilaku yang sesuai. Jangan ditunda. Seperti kenapa? Kalau dulu-dulu nih pada saat kita belajar menggunakan kurikulum yang lama gitu, yang kita semua sudah paham, nggak apa-apa ditunda gitu ya. Tapi kalau sekarang nih sebaiknya segera setelah anak berhasil melakukan apa yang sesuai dengan target, berikan pujian, lalu jangan ditunda, sehingga tadi motivasinya terus besar untuk mempelajari dan terus besar motivasinya untuk melakukan hal-hal baru di dalam kurikulum Merdeka. Oke, Mbak Dece, sekarang kita mau Q&A nih. Kita mau ngobrol-ngobrol sama Mbak Dece. Mbak Dece, jadi kan tadi memang ada step-stepnya yang memang harus kita perhatikan dengan sangat baik ya. Pertama, kita bisa melakukan pentingnya diagnostik tes atau assessment di awal. Kalau tidak kita lakukan diagnostik tes di awal, kemungkinan yang terjadi apa, Mbak Dece? Nah, jika tes diagnostik itu nggak dilakukan di awal, jadinya kita seperti memulai sesuatu, tapi garis startnya nggak ada gitu. Jadi startnya random gitu ya, jadi yang satu random, kemana, yang satu kemana gitu ya. Dan jangan-jangan nanti goal akhirnya juga jadinya nggak tercapai, nggak jelas gitu, nggak ada awal startnya aja nggak jelas itu. Jadi gimana tahu garis finishnya? Nah itu yang mengapa penting banget pengenalan kemampuan anak di awal tadi. Nah setelah kita sudah melakukan pengenalan anak di awal dengan melakukan diagnostik tes, kita bisa menggunakan aplikasi Zenius ya Bapak Ibu Guru ya. Tinggal kirim soalnya kita bisa langsung paham anak-anak ada di mana posisinya. Lalu untuk memaintain seberapa jauh sebenarnya mereka mengerti, kita juga bisa melakukan tes di tengah-tengah. Sebenarnya salah nggak sih Mbak Dece kalau kita melakukan tes lagi di tengah-tengah? Sebenarnya enggak, karena memastikan apakah anak-anak paham apa enggak. Apakah nih tadi usaha-usaha membangun rasa ingin tahu, anak-anak mencoba sesuatu yang baru di dalam kurikulum ini apakah berhasil apa enggak gitu. Daripada kita mengeceknya kemampuan anak di akhir, sebenarnya di tengah-tengah itu jadi lebih efektif, sehingga kalau ada apa-apa kita Bapak Ibu bisa mencoba strategi baru lah ya. Gitu. Oke, berarti kita melakukan tes di depan, kita melakukan juga di tengah-tengah ya. Assessment itu bisa dilakukan di tengah-tengah juga. Tadi juga ada satu poin yang sangat menarik waktu Mbak Dece bilang bagaimana kita harus menimbulkan rasa ingin tahu Bapak dan Ibu Guru. Rasa ingin tahu dan tidak pernah berhenti belajar. Seperti di Zenius juga Bapak Ibu Guru kita punya yang namanya komunitas Mbak Dece di Telegram di mana guru-guru bisa bergabung berbagi ilmu. Kita kirimin juga nanti tips-tips cerdik guru bagaimana cara melakukan misalnya tindakan penelitian kelas, bagaimana menyusun pertanyaan HOTS, LOTS ataupun MOTS. Itu yang biasa kita kirimkan dan melalui kursus-kursus kilas seperti ini, kegiatan KBM, kumpul bersama dan memahami. Nah itu kita juga lakukan, ataupun lokakarya besar. Jadi kita tuh intinya tidak boleh berhenti belajar ya Mbak Dece ya. Benar. Terus tadi juga disebutkan bahwa iya dari rasa ingin tahu itu fokusnya terhadap eksplorasi, betul ya. Berarti kesimpulannya ialah guru dan murid juga tidak boleh berhenti bereksplorasi. Dan kita tidak boleh membatasi anak-anak untuk bereksplorasi ya saat mereka ingin bertanya. Bahkan saat mereka mempunyai pertanyaan yang bagus, justru kita harus reinforce mereka atau menyemangati mereka lagi dan memberikan pujian. Benar. Seperti itu. Berarti itu satu kesinambungan ya Mbak Dece ya, dari mulai memahami anak-anak ada di mana posisinya melalui assessment yang dengan tools-tools yang bisa kita gunakan dari Zenius,
Terus kita melakukan formatif atau tes di tengah-tengah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka dalam pembelajaran. Lalu kita juga memberikan ruang mereka untuk bereksplorasi, dan juga kita memberikan pujian dan jangan ditunda ya pujian kalau mereka punya pertanyaan yang bagus, mereka punya ide-ide yang bagus, itu tidak boleh ditunda gitu, langsung diberikan karena memang kita sedang beradaptasi dengan kurikulum yang baru, kurikulum merdeka seperti itu. Dan oke. Kalau begitu Mbak Dece, kayaknya infonya nih sangat padat, singkat, jelas, dan sangat berguna buat kita. Mungkin sedikit saya mau sampaikan ke Bapak dan Ibu Guru, jangan lupa Bapak Ibu Guru bisa nanti join di komunitas Telegram guru-guru kita untuk mendapatkan info-info yang baru tentang teknik pembelajaran, terus kegiatan seperti ini nih, kursus kilat KBM seperti ini, ataupun lokakarya ke depannya. Dan juga nanti bisa langsung kepoin Instagramnya Kasaya Indonesia ya. Jadi kan kita tidak hanya belajar dari akademik, tapi kita juga belajar dari psikoedukasi. Jadi ada sisi psikologi dan edukasinya. Oke, Bapak dan Ibu Guru, mungkin itu dari saya. Mungkin Mbak Dece ada penutup yang mau disampaikan untuk pesan-pesan untuk Bapak Ibu Guru dalam beradaptasi di kurikulum Merdeka ini? Ya, sebenarnya yang perlu ditekankan adalah ini adalah perubahan itu memang pasti membawa perasaan tidak nyaman, tapi daripada menolak, diterima aja. Sehingga tidak hanya anak-anak yang bisa belajar banyak dari perubahan ini, tapi Bapak Ibu juga belajar banyak gitu ya. Seperti tadi, jangan pernah bosan-bosan untuk belajar, mengembangkan rasa ingin tahu, dan juga jangan lupa reward diri sendiri Bapak Ibu, bahwa ketika nanti Bapak Ibu berhasil melewati perubahan ini, melewati sesuatu yang baru ini, jangan lupa untuk puji diri sendiri bahwa oh iya ternyata aku bisa mengikuti perubahan besar ini gitu. Tentu, dan perubahan ini adalah perubahan menuju perubahan yang lebih baik untuk Indonesia juga ya, pastinya sistem pendidikan yang lebih baik. Baik, kalau seperti itu saya atas nama Zenius untuk Guru mohon izin undur diri. Bapak Ibu Guru jangan lupa nanti di link deskripsi di bawah Bapak Ibu Guru bisa mengerjakan tugasnya. Nanti setelah tugas dikerjakan itu lalu mengisi daftar hadir G-Form, dan Bapak Ibu Guru nanti yang sudah mengerjakan tugas, sudah menonton video ini sampai selesai, mengerjakan tugas, terus mengisi G-Form, nanti akan mendapatkan sertifikat dengan JP. Jadi jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya dan terus pantau perkembangan dari komunitas guru Zenius untuk Guru. Terus kepoin kita di Instagram, dan jangan lupa ikut campaign yang lagi rame nih. Nanti ada perlombaan leaderboard guru yang banyak-banyakan membuat assessment. Nah, tuh nanti akan ada hadiah yang menanti untuk Bapak Ibu Guru juga untuk yang paling rajin. Terus jangan lupa untuk cek ada yang namanya tips-tips guru juga, bisa kepoin kita. Jangan lupa follow kita di Instagram dan di YouTube. Gitu. Jangan lupa juga follow Instagramnya Kasaya Indonesia. Betul ya? Mbak Dece nanti langsung kepoin Instagramnya. Oke, Bapak dan Ibu Guru, terima kasih banyak atas waktunya. Saya Leody Ramaputra Sarmanela undur diri, dan juga ada Mbak Dece Ria Sinaga. Mohon undur diri, terima kasih banyak atas waktunya. Sampai jumpa lagi.